Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khairil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jemaah Facebook. Ya. Alhamdulillah pada pagi hari ini di tanggal 31 Desember 31 Desember ini, alhamdulillah, meskipun hari ini akhir tahun ya, tapi hari ini kita ingin ambil manfaat. Insyaallah saya akan memulai dari tanggal 31 Desember 2022 ini, memulai untuk kita sama-sama ngaji. Ada satu tafsir yang ada di Indonesia ya, namanya, ini tafsir milik Kementerian Agama. Kadangkala kita menghadirkan satu naskah tapi jarang kita membacanya. Makanya saya ingin kita bisa sama-sama ngaji minimal ya. Harapan saya nanti sebelum Idul Fitri kita bisa khatam ngaji tafsir dari Kementerian Agama ini, Al-Quran dan Tafsir. Ini baru jilid 1 untuk juz 1, 2, dan 3 Kementerian Agama RI yang diterbitkan tahun 2012. Maka harapannya dengan ngaji ini ya kita tahu, oh Indonesia itu ada ya kitabnya gitu. Oh, kitab tafsirnya. Kalau ulama-ulama yang menulis tafsir kan ada di Indonesia, ada Quraisy Shihab ya, Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab, ada Buya Hamka dan lain sebagainya. Ini kita ngaji yang negara buat. Tentunya ini ada fadilah, keutamaan untuk kita semua. Dan ini diawali dengan sama-sama kita membaca surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tafsir ini seperti biasa, ini karena ada beberapa jilid, banyak sekali. Kita akan mengawali ini dari kajian surah Al-Fatihah. Seperti beberapa kitab tafsir yang lainnya, biasanya ada muqaddimah, pengantar dari setiap surah yang akan ditafsirkan. Dan saat ini yang kita bahas adalah surah Al-Fatihah. Nama, tempat diturunkan, dan jumlah ayat. Nah, surah pertama Al-Fatihah mempunyai bermacam-macam nama, antara lain surah Al-Fatihah. Kata Fatihah itu terambil dari kata fataha yang berarti membuka atau memulai. Sedangkan awalan dari Fatihah itu Al-Fatihah adalah kata sandang ya. Artikel definitif itu sebagai bentuk penunjuk suatu kata benda. Nah, Al-Fatihah di sini berarti pembuka atau pemula. Ya, surah ini dinamakan Al-Fatihah karena dengan surah inilah dibuka Al-Quran. Artinya dengan surah inilah dimulai susunan surah-surah dalam Al-Quran. Peletakannya di permulaan Al-Quran berdasarkan tauqifi. Nah, artinya kan sering pertanyaannya, kok ayat pertama itu Iqra, tiba-tiba kok surah pertamanya Fatihah. Bagaimana bisa ini? Apakah ini pekerjaannya Khalifah Utsman dan lain sebagainya? Ternyata tidak. Ini tauqifi. Artinya ini perintah dari Allah yang langsung disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad itu menerima langsung dari Allah. Yang pertama surah Fatihah, nanti yang kedua surah ini Al-Baqarah, dan selanjutnya sampai ke An-Nas. Itu yang pertama, namanya surah Al-Fatihah. Yang kedua adalah Ummul Quran atau Ummul Kitab. Di samping nama Al-Fatihah, surah ini juga dinamakan Ummul Quran atau induk Al-Quran atau Ummul Kitab ya, induk Alkitab, karena merupakan induk pokok atau basis bagi Al-Quran
Ya, seluruhnya dengan arti bahwa surah Al-Fatihah itu mengandung pokok-pokok isi Al-Quran. Gitu. Jadi Ummul Quran, Ummul Kitab. Jadi kalau rangkuman dari seluruh isi Al-Quran itu ya dalam Ummul Quran, dalam Al-Fatihah. Yang ketiga namanya adalah As-Sab'ul Masani. Surah Al-Fatihah dinamakan As-Sab'ul Masani, 7 ayat yang berulang-ulang. Dinamai demikian karena ayatnya berjumlah 7, ya, dan dibaca berulang-ulang dalam salat. Maka disebut dengan As-Sab'ul Masani. Nah, dalam hal ini salat tidak sah tanpa membaca surah Al-Fatihah berdasarkan hadis la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Ya, rawahu ashabus sittah an Ubadah bin As-Samit. Ya. Tidaklah sah salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Jadi kalau ada orang salat tidak baca Fatihah itu tidak sah. Riwayat ini dari ashabus sittah. Ya. Ashabus sittah itu adalah kalau kita ngaji hadis itu ada kutubus sittah. Ya. Kitab yang dikarang, ya. Ya, ada 6. Ya, 6 kitab yang menjadi kitab induk hadis, biasanya disebutnya begitu. Yakni kitab Sahih Al-Bukhari, kemudian kitab Sahih Muslim, ya, kitab Sunan An-Nasai, kitab Sunan Abu Daud, kemudian Jami' At-Tirmizi, ya, biasa ada Sahih At-Tirmizi atau Sunan Tirmizi. Kemudian yang keenam adalah Ibnu Majah, ya, Sunan Ibnu Majah. Nah, artinya dalam kitab induk 6 ini saja disebutkan orang yang sholat tidak baca Fatihah itu tidak sah sholatnya. Selain beberapa nama yang disebutkan, masih ada nama-nama lain. Ya, jadi ada nama-nama lain dari surah Al-Fatihah itu. Ada Al-Kanzu, ya, perbendaraan. Ya. Kemudian Alhamdu, pujian. Ya. Kemudian As-Salah, ya, salat. Kemudian Al-Waqiyah, yang melindungi, ya. Asasul Quran, pokok-pokok Al-Quran. Asy-Syafiyah, penyembuh. Al-Kafiyah, yang mencukupi. Ar-Ruqyah, ya, bacaan untuk pengobatan, ya. Maka biasanya kalau ahli-ahli ruqyah itu awalannya pasti Fatihah gitu, ya. Ya, syukur, ya, ya, bentuk syukur, doa, ya, asas, ya, doa artinya doa-doa, ya, kita maka wajar kemudian kalau ada ulama para asatidz, para kiai gitu, ya, kalau kemudian mendoakan Al-Fatihah, ya, kemudian mendoakan orang pakai Fatihah, ya, karena memang namanya ada namanya ad-doa, ya, Fatihah itu doa, ya, maka kita mendapatkan berdoa kepada Allah lewat Fatihah, yaitu dibenarkan. Al-asas, ya, ya, pondasi segala sesuatu, ya, termasuk dasar, ya, pondasi dari penulisan Al-Quran ini karena diawali dengan Al-Fatihah. Nah, surah Al-Fatihah diturunkan di Mekah, maka namanya itu ia disebut dengan surah Makkiyah. Surah ini diturunkan pada waktu pertama kali disyariatkannya salat dan diwajibkan membacanya dalam salat. Jadi pertama kali diturunkan surah Al-Fatihah ini ketika awal mula disyariatkannya salat. Karena itulah ia adalah surah pertama yang diturunkan dengan lengkap. Ya. Dalam surah ini terdapat kesimpulan dari isi-isi keseluruhan Al-Quran. Ya. Pokok-pokok isinya itu disebutkan dalam kitab ini, ya, tafsir Al-Quran dan tafsirnya Kementerian Agama ini. Apa saja pokok-pokok isinya? Ada 5. Yang pertama adalah akidah, kedua adalah ibadah, 3 adalah tentang hukum-hukum, yang keempat adalah janji dan ancaman, dan yang kelima adalah kisah-kisah. Nah, dalam konteks akidah, ya, akidah adalah yang pertama kali dibawa oleh Al-Quran dan diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Para nabi dan rasul yang telah diutus sebelum Nabi Muhammad SAW juga menanamkan keimanan ini sejak pertama kali mereka diutus kepada umatnya. Nah, keimanan yang
dikandung oleh Al-Quran meliputi keimanan kepada Allah, para rasulnya, malaikat-malaikatnya, kitab-kitab yang telah diturunkannya, hari akhirat, serta qada dan qadar. Nah, seluruh hadirin yang alhamdulillah hadir pada live hari ini, mudah-mudahan senantiasa dalam keberkahan Allah. Ngaji ini insya Allah akan terus berlangsung. Insya Allah akan terus berlangsung. Insya Allah setiap hari ya, minimal ya kita ngaji beberapa naskah ya. Insya Allah mudah-mudahan harapannya kita bisa menamatkan 8 jilid tafsir Al-Quran Kementerian Agama ini sebelum Idul Fitri. Mudah-mudahan Allah memudahkan. Kita lanjutkan. Pada waktu Al-Quran diturunkan, keimanan yang dibawa oleh para rasul sebelumnya itu sudah kabur. Ya. Tauhid yang murni tidak ada lagi. Ya. Kepada umat-umat terdahulu telah diutus para rasul dan mereka telah mempunyai kitab-kitab samawi. Mereka kemudian memandang para rasul, orang-orang saleh, malaikat-malaikat itu sebagai Tuhan. Ya. Kitab-kitab samawi yang dibawa oleh para nabi dan rasul pada mereka bahkan diubah oleh tangan-tangan mereka sendiri. Ini dituangkan ini halaman 4 yang kita baca. Bangsa Arab baik yang telah pernah menganut ajaran Nabi Ibrahim maupun tidak, sebagian besar telah menjadi penganut kepercayaan wasani, penyembah patung, ya, penyembah dewa-dewa. Sehingga menurut riwayat di sekitar Ka'bah itu terdapat 360 patung. Jadi ada 360 patung. Dan dengan nama-namanya masing-masing. Maka datanglah Al-Quran untuk menyucikan akidah manusia dari berbagai kotoran syirik ini. Dengan membawa akidah tauhid yang murni, yang tidak dicampuri sedikit pun oleh berbagai kepercayaan dan perbuatan menuhankan sesuatu di alam ini. Nah, akidah tauhid yang dibawa oleh Al-Quran adalah akidah yang amat jelas dan tegas, dapat dipahami akal dan yang paling sempurna. Ini tentu sebagai pembentuk awal akidah, penanamannya seperti ini. Akidah sebuah pondasi beragama itu awalnya adalah ya, akidah itu. Nah, alam semesta ini ya, itu makhluk Allah yang akan lenyap dan binasa dengan kehendak Allah. Karena keberadaannya juga dengan kehendak Allah. Jadi saya ada, Anda hari ini yang nonton sama-sama ya, menyaksikan sama-sama live ini, itu juga ada kehendak Allah. Kalau bukan karena kehendak Allah, mungkin kita tidak bisa bersama-sama lewat live Facebook ngaji tafsir Quran Kementerian Agama ini. Nah, di dalam surah Al-Fatihah, akidah tauhid ini terdapat dalam ayat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maksud artinya segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Maksud dari ayat segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam adalah bahwa yang berhak dipuji hanyalah Allah. Maka pujian haruslah dihadapkan kepadanya. Yang dimaksud dengan semua pujian meliputi puji Tuhan kepada dirinya, yakni Allah. Puji Allah kepada makhluknya, puji makhluk kepada makhluk, dan puji makhluk kepada Tuhannya. Maka pada hakikatnya segala puji itu milik Allah. Jadi karena hanya milik Allah, jangan makan puji kalau bahasa orang Manado. Ya, tidak perlu kita mau sombong, karena hanya milik Allah semata. Nah, seseorang dipuji karena sifat-sifat yang mulia yang ada pada dirinya atau karena perbuatan, jasa, dan budi baiknya, maka pujian ini hanya semata-mata milik Allah, karena dialah yang mempunyai sifat-sifat yang sempurna yang menyebabkan dia berhak dipuji. Umpama sifat Maha Esa, hanya milik Allah. Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Kuasa, Maha Adil, Maha Mengetahui, Maha Pengampun, Maha Pemaaf, dan lain sebagainya. Nah, pernyataan seorang hamba bahwa hanya Allah sajalah yang mempunyai sifat-sifat yang sempurna, dan bahwa hanya dialah, yakni Allah, yang telah memberi nikmat dan karunia,
merupakan inti dari keimanan kepada Allah dan merupakan akidah tauhid yang sebenarnya. Jadi hanya Allah, itu akidah kita. La ilaha illallah, tidak Tuhan selain Allah. Nah, keimanan kepada Allah dengan segala sifat kesempurnaannya dan akidah tauhid yang murni adalah ajaran Islam yang terpenting. Sebab itu di dalam ayat ini ditegaskan bahwa Allah Rob bagi seluruh alam. Kata Rob itu selain bermakna pemilik juga berarti pendidik atau pengasuh. Dengan jelas ini bahwa apapun yang berada di dalam alam raya ini adalah kepunyaan Allah. Nah, dialah yang menciptakan. Allah artinya yang menciptakan, yang mendidik, ya, yang mengasuh, menumbuhkan dan memeliharanya. Maka tidak ada yang bersekutu dengan Allah. Hanya Allah sendiri, maka tidak ada yang bersekutu dengan Allah. Sejalan dengan ini, maka makhluk itu bagaimanapun kecil dan halusnya dan jauh tempatnya tetap berada di bawah pengetahuan, lindungan dan pemeliharaan Allah. Allah telah memberikan kepada makhluknya suatu bentuk, lalu dikaruniakannya akal, naluri, qadrat alamiah yang dapat dipergunakan untuk kelanjutan hidupnya. Nah, sesudah itu, berbagai nikmat tersebut tidak dilepaskan begitu saja oleh Allah, melainkan selalu dipelihara, dilindungi dan dijaganya. Jadi ya, kita nggak perlu takut ada orang pekerjaan saya ini nggak ada, saya cuma bisa pekerjaan yang haram misalnya. Ya cuman inilah pekerjaan saya misalnya. Jadi apa? Pencuri. Ya ini pekerjaan saya cuman pencuri. Ya nggak bisa. Ya pekerjaan saya sebagai apa namanya? WTS, wanita tunasulsila. Ya ini pekerjaan saya. Tidak bisa. Kita semua ini itu diciptakan Allah, hadir di muka bumi ini pun kita ini dipelihara dan dilindungi serta dijaga oleh Allah. Maka kita sendiri harus punya kemauan untuk menjaga diri kita. Nah, sinergitasnya itu muncul. Nah, pendidikan, pemeliharaan, penumbuhan oleh Allah terhadap makhluknya haruslah diperhatikan dan dipelajari oleh manusia dengan sedalam-dalamnya. Dan memang sejak dahulu sampai sekarang telah diperhatikan dan dipelajari oleh para pemikir dan para sarjana, sehingga telah menjadi sumber berbagai macam ilmu pengetahuan yang dapat menambah keyakinan manusia kepada keagungan dan kebesaran Allah, serta berguna bagi masyarakat. Itu alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kedua, akidah itu juga, kajian tentang akidah dalam Fatihah itu berada di dalam dalam ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah, yakni Allah Subhanahu wa taala, kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah, yakni Allah, kami memohon pertolongan. Nah, ayat ini berisi keimanan. Karena dalam ayat ini dinyatakan dengan lebih jelas akidah tauhid kita. Ayat ini menerangkan bahwa hanya Allah sajalah yang berhak disembah dan hanya kepada Allah sajalah manusia seharusnya memohon pertolongan. Jadi tidak ada kepada yang lain. Jadi manusia sebagai makhluk Allah haruslah berhubungan langsung dengan Allah sebagai khaliknya, sebagai sang pencipta. Ketika manusia berdoa, memohon sesuatu, haruslah langsung ditujukan kepada Allah, tanpa perantara siapa dan apapun juga. Langsung saja minta kepada Allah. Dengan demikian basmilah ya, sampai ke akar-akarnya kepercayaan syirik, mempersekutukan Allah, membesarkan apapun selain Allah, kepercayaan terhadap wasani, ya, patung-patung, pagan, ya, penyembahan terhadap dewa-dewa, matahari, bulan, sebagainya, yaitu kepercayaan yang banyak berkembang dan dianut oleh segala bangsa sebelum datangnya agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi ini bentuknya adalah akidah. Kedua ayat yang disebut, yakni alhamdulillahi rabbil alamin dan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, adalah inti keimanan dan tauhid. Ayat-ayat yang lain menyeru kepada tauhid dan memberantas kepada syirik wasani, majusi dan sebagainya, adalah penjelasan dari kedua ayat itu. Pada dasarnya semua ayat ini ya, dalam surah Al-Fatihah itu, sejak dari
Bismillahirrahmanirrahim sampai siratal ladzina an'amta 'alaihim, menerangkan tentang akidah tauhid. Pada hakikatnya seperti itu. Nah, sekarang bagaimana dengan ibadah? Nah, ibadah adalah buah dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala sifat kesempurnaannya. Orang yang meyakini adanya segala sifat kesempurnaan Allah akan senantiasa menyembah Allah. Maka ajaran ibadah itu dipaparkan dalam surah Al-Fatihah dengan firman-Nya, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah ya Allah kami mohon pertolongan. Nah, di dalam ayat ini pula Allah mengajari hambanya agar menyembah hanya kepada Allah semata. Maka ayat ini selain mengandung ajaran tentang tauhid, juga mengandung ajaran tentang ibadah. Nah, ibadah kepada siapa? Allah yang Maha Esa. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Nah, seluruh jamaah Facebook ya, narasi online, saya sengaja kita baca biar kemudian kita tahu, oh ini naskahnya gitu. Meskipun yang kita baca ini kenapa kok tafsir, bukan tafsir-tafsir yang lain, ada tafsir-tafsir besar itu. Sengaja, karena kok kita punya buku tafsir berjilid-jilid yang dikaryakan oleh negara, ya, oleh Kementerian Agama, kok kita nggak mau bacanya gitu. Nah, maka kita baca saja, biar ada fadilahnya untuk kita semua. Nanti kalau sudah selesai ini, kita bisa baca kitab-kitab tafsir lainnya yang juga hadir di Indonesia, karena kita tinggal di Indonesia. Bahasanya tentu bahasa yang bisa merasuk, memahami dan paham terhadap kondisi Indonesia. Nah, kita lanjutkan. Mengikuti jalan yang lurus itu artinya ialah beribadah kepada Allah dengan mematuhi peraturan-peraturan, menjalankan hukum-hukum, dan berpegang kepada akidah yang benar. Mengambil pelajaran dan teladan dari contoh-contoh yang telah diberikan Allah. Hal ini diterangkan dalam ayat-ayat lain yang menjadi uraian dalam surah Al-Fatihah ini. Nah, ibadah tidak dapat dipisahkan dari tauhid, sebagaimana tauhid pun tidak dapat dipisahkan dari ibadah, karena ibadah adalah buah dari tauhid, dan ia tidak mempunyai nilai dan harga kalau timbul tidak dari perasaan tauhid itu sendiri. Demikian pula halnya dengan tauhid. Nah, sengaja kita di luar ini, jadi ada suara motor sebagainya. Ya, ini tauhid itu tidak akan subur hidupnya di dalam jiwa dan raga manusia kalau tidak selalu dipupuk dengan ibadah. Jadi kalau orang aku hamba Allah, aku beriman kepada Allah, tapi nggak ibadah, maka ya tentu ya tanamannya kering ya. Segala sesuatu yang tidak dipupuk ya tentu tidak akan subur ya. Tidak disiram ya tentu tidak akan subur. Nah, sebab itulah dalam surah Al-Fatihah ini di samping disebut tauhid, juga disebut sebagai ibadah. Nah, kedua-duanya secara ringkas akan diikuti dengan penjelasan-penjelasan pada ayat-ayat lain di dalam surah-surah yang lain. Jadi sudah dua. Yang ketiga adalah tentang hukum-hukum. Jadi surah Al-Fatihah itu menjelaskan tentang hukum-hukum. Nah, dalam rangka beribadah kepada Allah untuk mencapai kebahagiaan hidup manusia di dunia dan akhirat, Allah menetapkan hukum-hukum dan peraturan-peraturan. Ada yang berkenaan dengan hubungan manusia dengan Allah, hubungan dengan masyarakat dan alam seisinya. Nah, di dalam Al-Quran banyak didapati ayat yang berhubungan dengan hukum dan peraturan ini. Ya, semua ayat ini adalah penjelasan dari apa yang telah dicantumkan dalam surah Al-Fatihah. Allah memberi tuntunan hukum dan peraturan di dalamnya. Apa? Ihdinas siratal mustaqim. Ya. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Nah, jalan yang menyampaikan manusia kepada kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat, yaitu akidah kepercayaan ya, yang benar, hukum dan peraturan, pelajaran yang dibawa oleh Al-Quran, sebagaimana yang telah disebutkan tadi. Gitu ya. Yang selanjutnya adalah Fatihah itu bicara tentang janji dan ancaman. Nah, Al-Quran juga berisi janji dan ancaman. Allah menjanjikan kebahagiaan kepada mereka yang beriman dan berbuat baik. Sebaliknya Allah pula memperingatkan mereka yang mempersekutukan Allah, yang membuat onar dan kejahatan. Dengan apa? Nah, istilah yang biasa disebut azab.
gitu ya. Janji dan ancaman itu ditujukan secara umum kepada siapapun, secara umum. Ya, kaum atau bangsa. Nah, dalam surah Al-Fatihah terdapat ayat-ayat yang mengandung janji dan ancaman itu. Ya, silakan dinikmati. Kalau bisa beri bintang ya. Nah. Oke, yang pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Nah, ayat ini dengan menyebut nama Maha Pengasih, Maha Penyayang, Allah menjanjikan kepada mereka yang beriman dan berbuat baik limpahan karunia dan nikmat. Jadi ayat pertama yang menunjukkan janji dan ancaman itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang kedua adalah Maliki Yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Nah, pada hari itu perbuatan manusia sewaktu di dunia akan dibalas. Surga untuk mereka yang beriman dan berbuat baik, dan neraka bagi yang ingkar dan berbuat salah. Ini adalah janji dan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang ketiga adalah ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Orang yang mengikuti jalan yang lurus akan bahagia, dan yang menghindarkan diri dari jalan yang lurus akan celaka. Dengan ini maka dapat dipahami bahwa ayat tersebut menunjukkan adanya janji dan ancaman. Ayat yang terakhir yang menunjukkan janji dan ancaman adalah Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Ada orang yang telah dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu rasul-rasul, nabi-nabi, orang-orang yang saleh, ya, siddiqin, ya. Orang-orang yang semacam ini akan diberi pahala dan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu surga, Jannatun Naim, ya. Dan ini adalah janji dari Allah. Ya. Maka di samping itu ada pula yang orang-orang yang dimurkai oleh Allah, yaitu mereka yang tak mau menjalani jalan yang lurus, padahal dia tahu bahwa itu adalah jalan yang benar. Ini orang sudah tahu ini jalan yang benar, ini jalan yang salah, tapi tetap menuju jalan yang salah. Dan ada pula orang yang sesat, yaitu orang yang tak mengetahui jalan yang lurus, atau dia mengetahuinya tetapi dia tersesat dalam menempuh jalan itu. Nah, mereka yang dimurkai Allah dan orang yang sesat itu akan menderita hukuman, menderita dan mendapatkan hukuman dari Allah, dan ini adalah suatu peringatan yang hadir dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang terakhir, Fatihah ini juga bicara tentang kisah-kisah. Nah, untuk menjadi contoh dan teladan tentunya. Pelajaran dan i'tibar. Ya, Al-Quran telah menceritakan keadaan bangsa-bangsa dan kaum-kaum yang telah lalu, dan bahwa Allah telah mengutus rasul-rasul dan para nabi kepada mereka yang telah membuat kepada mereka dan telah membuat peraturan. Jadi hadirnya para rasul, para nabi muka bumi ini itu adalah perintah Allah dengan membawa dan menghadirkan peraturan-peraturan, hukum, syariat untuk kebahagiaan hidup mereka. Nah, biasanya hidup yang mana? Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, di antara mereka ada yang menerima dan ada yang menolak, ya, wajar ya. Dan Allah menerangkan apa akibat dari penerimaan atau penolakan itu untuk dijadikan i'tibar dan pelajaran. Jadi kita melihatlah, ada orang yang menerima ajaran Allah, ada yang tidak menerima ajaran Allah, ada yang setengah-setengah nerima gitu ya. Ya, itu adalah sebagai i'tibar kepada kita, sebagai pelajaran kepada kita untuk kemudian lebih memupuk keimanan dalam diri kita, menguatkan nilai ibadah kepada kita, dan kemudian menanamkan begitu benarnya janji dan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam surah Al-Fatihah ini keadaan bangsa-bangsa dan umat-umat yang telah lalu itu dipaparkan ya oleh Allah dalam firman-Nya, Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan yang sesat.
Dengan keterangan yang telah disebutkan tadi, maka jelaslah bahwa surah Al-Fatihah mengandung kesimpulan isi Al-Quran dalam surah-surah berikutnya. Seluruh hadirin ngaji narasi online, ya, ngaji kita hari ini kita live, ya, dan memang kita ngaji ini tafsirnya orang Indonesia yang hadir dari Kementerian Agama, dan kita harus ngaji gitu. Selama ini kan kita ribut tentang ini Kementerian Agama, Qurannya dirubah-rubah segala. Kita ngaji dulu lah, bener nggak dirubah-rubah ini? Nah, ini langsung tafsirnya, ini ada sekitar 8 jilid kalau nggak salah. Ya, sekarang kita ngaji jilid 1 untuk juz 1, 2, dan 3. Sekarang kita akan mulai masuk di tafsir. Tadi adalah pengantar, ya. Jadi dalam indahnya kitab tafsir ini, setiap surah itu ada pengantar surah. Setelah pengantar surah, baru dijelaskan tentang tafsir dari surah tersebut. Nah, kita sedikit, ini sudah masuk halaman 10, kita akan sampai nanti kepada insya Allah ini ada sekitar untuk surah Al-Fatihah ini ada sekitar 22 halaman. Ya, ada sekitar 20 sampai 23 halaman. Kita akan mengawali dulu dengan mengajinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang artinya adalah dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Pemilik hari pembalasan, hanya kepada Engkaulah ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah ya Allah kami memohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya. Bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Sekarang masuk di kosakata. Ya, mufradat. Yang pertama adalah Rob. Ya, Rob. Kata Rob secara etimologi berarti pemelihara, pendidik, pengasuh, pengatur, dan yang telah menumbuhkan. Nah, kata Rob biasa dipakai sebagai salah satu nama Tuhan. Karena Tuhanlah yang secara hakiki sebagai pemelihara, pendidik, pengasuh, pengatur, dan yang menumbuhkan makhluknya. Oleh sebab itu, kata Rob biasa diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan kata Tuhan. Nah, kata Rob di dalam Al-Quran disebut sebanyak 151 kali. Ya, ternyata 151 kali kata Rob itu disebutkan. Nah, yang kedua adalah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ya. Nah, kata Ar-Rahman terambil dari kata Ar-Rahmah, yang berarti belas kasihan, yaitu suatu sifat yang menimbulkan perbuatan, memberi nikmat dan karunia. Jadi kata Ar-Rahman berarti yang berbuat memberi nikmat dan karunia yang banyak. Nah, kata Ar-Rahman disebut dalam Al-Quran itu sebanyak 57 kali, subhanallah, di berbagai surah, termasuk pada basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, di awal surah Al-Fatihah. Jadi dalam tafsir ini, Bismillahirrahmanirrahim itu adalah ayat pertama dari surah Al-Fatihah. Nah, tapi tidak termasuk pada basmalah di awal setiap surah selain Al-Fatihah. Jadi kalau di Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim itu adalah ayat pertama. Kalau dalam surah-surah yang lain, ia tidak disebut sebagai ayat yang pertama. Nah, kata Ar-Rahman
terdapat pada surah Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ar-Ra'du, Al-Isra, Maryam, Thaha, Al-Anbiya, Al-Furqan, Asy-Syu'ara, An-Naml, Yasin, Fussilat, Az-Zukhruf, Qaf, ya, Ar-Rahman, Al-Hasyr, Al-Muluk, dan An-Naba. Ya, ini surah-surah yang mengisi kata Ar-Rahman dalamnya, yang disebutkan sebanyak 57 kali tadi. Nah, Ar-Rahim juga diambil dari kata Ar-Rahmah. Artinya Ar-Rahim adalah yang mempunyai sifat belas kasihan. Dan sifat itu tetap padanya selama-lamanya. Kata Ar-Rahim disebut dalam Al-Quran sebanyak 95 kali, termasuk dalam basmalah di awal surah Al-Fatihah, tapi tidak termasuk pada basmalah di awal setiap surah selain Al-Fatihah. Nah, kata Ar-Rahim tersebut terdapat pada surah Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, At-Taubah, Yunus, Hud, Yusuf, Ibrahim, Al-Hijr, An-Nahl, ya, Al-Hajj, ya, An-Nur, Asy-Syu'ara, An-Naml, Al-Qasas, Ar-Rum, As-Sajadah, Saba, Yasin, Az-Zumar, Fussilat, dan Asy-Syura. Ya, selanjutnya Ad-Dukhan, Al-Ahqaf, ya, Al-Hujurat, Ats-Tsur, ya, kemudian Al-Hadid, Al-Mujadilah, Al-Hasyr, Al-Mumtahanah, At-Taghabun, At-Tahrim, dan Al-Muzammil. Jadi ini surah-surah dalam Al-Quran yang menyebutkan kata Ar-Rahim sebanyak 95 kali. Nah, kata Ar-Rahman dan Ar-Rahim maksudnya bahwa Tuhan telah memberi nikmat yang banyak dengan murah dan telah melimpahkan karunia yang tidak terhingga. Karena Allah bersifat belas kasihan kepada makhluknya. Maka karena sifat belas kasihan itu merupakan sifat yang tetap pada Allah, maka nikmat dan karunia Allah tidak ada putus-putusnya. Hadirin sekalian, ya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ya, insyaallah kita ngaji ya sekitar setengah jaman ya, agar manfaat. Nah, sekarang kita akan masuk kepada bagaimana tafsirnya. Ya. Yang pertama adalah ya, tafsir mujmalnya ya. Surah Al-Fatihah dimulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada beberapa pendapat ulama berkenaan dengan basmalah yang terdapat pada permulaan surah Al-Fatihah. Di antaranya adalah yang paling masyhur, basmalah adalah ayat tersendiri. Ini yang pertama. Diturunkan oleh Allah untuk menjadi kepala masing-masing surah dan pembatas antar satu surah dengan surah yang lain. Jadi, basmalah itu bukanlah satu ayat dari Al-Fatihah, ya, atau dari surah-surah yang lain yang dimulai dengan basmalah itu. Ini pendapat Imam Malik beserta ahli qiraah dan fuqaha ahli fikih dari Madinah, Basrah, dan Syam. Dan juga pendapat Imam Abu Hanifah dan pengikut-pengikutnya. Sebab itu, menurut Imam Abu Hanifah, basmalah itu tidak dikeraskan membacanya dalam sholat. Bahkan Imam Malik tidak membaca basmalah sama sekali. Nah, hadis yang dituangkannya adalah, yang menjadi pegangan adalah An Anas ibn Malik, ya. An Anas ibn Malik qala sallaitu khalfan nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakar wa Umar wa Utsman fakanu yastaftihuna bilhamdilillahi rabbil alamin la yadhkuruna bismillahirrahmanirrahim fi awali qiraatin wala fi akhiriha. Rawahu Syaikhan wal lafzu lil Muslim. Ini riwayatnya Bukhari Muslim, tapi lafaz yang dikutip di sini adalah lafaz dari Imam Muslim, Sahih Muslim. Dari Anas bin Malik, ya, ia berkata, saya sholat di belakang Nabi SAW, Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Mereka memulai dengan Alhamdulillahirabbil alamin, tidak menyebut Bismillahirrahmanirrahim di awal bacaan, dan tidak pula akhirnya. Nah, itu riwayat Bukhari dan Muslim. Ini pendapat yang pertama. Jadi tafsir ini tentang surah Al-Fatihah ini yang dijelaskan dalam kitab tafsir
Al-Quran milik Kementerian Agama ini diawali dengan pemahaman terlebih dahulu terhadap hukum bacaan bismillah. Yang kedua, pendapat yang kedua adalah basmalah adalah salah satu dari ayat dalam Al-Fatihah. Nah, dan pada surah An-Naml, ya, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim, yang dimulai dengan basmalah. Ini adalah pendapat Imam Syafi'i beserta ahli qiraah Mekah dan Kufah. Sebab itu, menurut mereka, basmalah itu dibaca dengan bersuara keras dalam salat. Salat jahar ya, kalau salat zuhur asar ya enggak ya, maghrib, isya, subuh. Jadi harus diawali dengan bismillahirrahmanirrahim secara jelas. Ya. Ditunjukkan bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, dibacakan. Kalau tadi yang Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, ya. Kalau Imam Abu Hanifah tidak membaca dikeraskan. Kalau Imam Abu Hanifah baca basmalahnya tidak dikeraskan, kalau Imam Malik tidak baca sama sekali. Ya, kalau Imam Abu Hanifah sir bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, itu ya. Kalau Imam Malik tidak membaca basmalah sama sekali. Nah, kalau Imam Syafi'i itu harus mengeraskan bismillahnya. Dalil yang menunjukkan itu adalah hadis Nabi Muhammad SAW an Ibni Abbas qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajharu bi bismillahirrahmanirrahim. Dari Ibnu Abbas berkata bahwasanya Rasulullah SAW mengeraskan bacaan bismillahirrahmanirrahim. Rawahu Al-Hakim fil Mustadrak wa qala sahih. Riwayat ini adalah dari Imam Hakim dalam kitab Al-Mustadraknya, dan kualitas hadis tersebut adalah sahih. Hadis yang kedua adalah an Ummi Salamah qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqatti'u qira'atahu bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Ibnu Khuzaimah wal Hakim. Wa qala Darqutni sanaduhu sahih. Dari Ummu Salamah, ya, bahwasanya Rasulullah SAW berhenti berkali-kali dalam bacaannya. Jadi kalau ketika membaca surah Al-Fatihah itu harus putus-putus. Itu jangan disambung-sambung. Biasanya kan bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin gitu ya. Kalau ini harus dibaca secara putus-putus sesuai hadis ini. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, dan seterusnya. Nah, ini riwayatnya dari Imam Ahmad, Imam Abu Daud, Abu Khuzaimah, dan Al-Hakim. Dan menurut penelaahan Imam Darqutni, sanad hadis ini sahih. Nah, Abu Hurairah juga sholat dan mengeraskan bacaan basmalah. Setelah selesai sholat, dia berkata, saya ini adalah orang yang sholatnya paling mirip dengan Rasulullah, kata Abu Hurairah. Nah, Muawiyah juga pernah sholat di Madinah tanpa mengeraskan suara basmalah. Ia diprotes oleh para sahabat lain yang hadir di situ. Akhirnya pada sholat berikutnya, Muawiyah mengeraskan bacaan basmalahnya. Jadi dulu ketika Muawiyah sholat di Madinah, basmalahnya nggak kedengeran gitu ya. Akhirnya setelah diprotes, barulah kemudian beliau setiap sholat membaca Fatihah dengan basmalah. Nah, kalau kita perhatikan bahwa sahabat-sahabat Rasulullah SAW telah sependapat menuliskan basmalah pada permulaan surah dari surah Al-Quran, kecuali surah At-Taubah. Karena memang dari semula turunnya tidak dimulai dengan basmalah. Dan bahwa Rasulullah melarang menuliskan sesuatu yang bukan Al-Quran agar tidak bercampur aduk dengan Al-Quran. Sehingga mereka tidak menuliskan amin pada surah Al-Fatihah. Ya, jadi amin itu bukan ayat dalam surah Al-Fatihah. Maka basmalah itu adalah salah satu dari ayat Al-Quran. Dengan kata lain bahwa basmalah
basmalah yang terdapat di dalam Al-Quran adalah ayat-ayat Al-Quran. Lepas dari pendapat apakah satu ayat dari Al-Fatihah atau dari surah-surah lain yang dimulai dengan basmalah atau tidak. Sebagaimana disebutkan bahwa surah Al-Fatihah itu terdiri dari 7 ayat, mereka yang berpendapat bahwa basmalah itu tidak termasuk satu dari ayat Fatihah memandang ghairil maghdubi alaihim waladdallin adalah salah satu ayat. Dengan demikian ayat Al-Fatihah itu tetap 7. Jadi kalau ada yang bukan menganggap Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim bukan ayat, maka bagaimana 7-nya? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu adalah ayat 7. Berarti ayat yang ke-6-nya mana? Siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, dia diputus. Nah, selanjutnya Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah, itu maksudnya adalah dengan nama Allah saya baca atau saya mulai, seakan-akan Nabi berkata, saya baca surah ini dengan menyebut nama Allah, bukan dengan menyebut nama-nama saya sendiri, kata Nabi ya. Bukan karena saya sendiri. Sebab ia wahyu dari Allah, bukan dari saya sendiri ya, dari Allah, kata Nabi ya, bukan dari Nabi. Jadi Al-Quran itu turun dari Allah, bukan dari lisan Nabi dan kehendak Nabi. Maka basmalah di sini mengandung arti bahwa Al-Quran itu wahyu dari Allah, bukan karangan Nabi Muhammad SAW. Dan Muhammad itu hanyalah seorang pesuruh ya, utusan yang dapat diperintah menyampaikan Al-Quran kepada manusia. Karena sifatnya perintah ya, ini sampaikan. Nah, ini tolong ini dibacakan, ini perintah dari Allah. Nah, hadirin rahimakumullah, silakan di like ya. Kemudian kalau bisa beri bintang ya. Nah, insyaallah. Nah, makna kata Allah. Allah adalah nama bagi zat yang ada dengan sendirinya. Ya, wajibul wujud. Kata Allah hanya dipakai oleh bangsa Arab kepada Tuhan yang sebenarnya, yang berhak disembah, yang mempunyai sifat-sifat kesempurnaan. Mereka tidak memakai kata itu untuk Tuhan-Tuhan atau dewa-dewa mereka lainnya. Jadi banyak tuh. Jadi ternyata banyak Tuhan-Tuhan gitu. Tapi kalau sudah menyebut Tuhan yang sebenarnya, itu hanya menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, saya kira kita sampai halaman ini dulu, 13, sampai di makna kata Allah. Insya Allah besok kita akan lanjutkan di hikmah membaca basmalah. Dan insya Allah besok kita akan hatamkan surah Al-Fatihah ya, mudah-mudahan kita bisa selesai hatam surah Al-Fatihah meskipun agak banyak ya. Mudah-mudahan ini manfaat buat kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberkahi, dan mudah-mudahan libur kita di akhir tahun ini ya, mendapatkan karunia keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ngaji murni punya negara, punya Republik Indonesia ya, punya Indonesia, tafsir yang dibuat ya, yang disusun, bukan dibuat, yang disusun oleh Kementerian Agama Republik Indonesia pada tahun 2012. Ngajinya ini. Insya Allah nanti kalau ada waktu-waktu lain, insya Allah kita bisa ngaji kitab-kitab yang lain. Mudah-mudahan berkah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.